Hola, ladies and gentlemen. Please take your seat and enjoy this podcast with a cup of hot chocolate because this is Podcale. Alright, welcome back. With two human beings from chocolate, I'm Elwan. And Ivana will make you enjoy this podcast. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita nih. Gimana nih kabarnya buat Akang, Teteh, dan teman-teman pendengar setia podcast kita? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga sehat-sehat selalu buat kita semua. Sebelum bertemu bintang tamu kita, jangan lupa nih siapin secangkir coklat panas untuk mendengarkan obrolan hangat kita biar makin enjoy di Podcale. Betul banget sih, Van. Secangkir coklat panas pasti bisa menenangkan kita semua. Jadi di episode sebelumnya, di episode pilot, kita udah mendatangkan narasumber yang kece nih. Nah, pada episode 1 kali ini, kami juga telah mendatangkan narasumber yang kece abis. Beliau ini merupakan Ketua MPM Kema Polban loh, yang menjabat pada periode 2019-2020. Iya, bener Tuan. Siapa sih yang gak kenal beliau? Yuk, mari kita sambut aja nih langsung. Proudly present. Halo Kang Bian, apa kabar Kang? Oke, halo teman-teman. Halo Ivana, halo Elwan. Ya, halo Kang. Mungkin sebelum ke lebih lanjut, gimana nih Kang? Selama pandemi ini kegiatan Akang apa aja sih? Kalau selama pandemi ini berarti ya, mungkin beda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu disibukkan dengan kesibukan organisasi, yaitu di MPM Kema Polban. Cuman pada tahun ini, pada tahun 2021 ini mungkin lebih difokuskan ke akademik mungkin ya, karena lebih difokuskan ke persiapan untuk KP dan juga akademiknya itu sendiri. Seperti itu sih paling. Oke, boleh tahu nih Kang, selain persiapan untuk KP, dan kita kan ngundang Kang Bian ini karena Kang Bian ini aktif kan di organisasi. Jadi, kita mau nanya nih, karena penasaran, akhir-akhir ini organisasi apa aja nih yang Akang ikutin? Kalau berarti sekarang ya, untuk waktu sekarang sih nggak ada organisasi yang diikuti ya. Cuman ya itu sih lebih disibukkan ke akademik aja untuk sekarang itu. Cuman ada sedikit tertarik untuk mengikuti organisasi lagi, mungkin dalam jangka waktu yang nantilah belum ditentukan. Seperti itu, Pak. Oke, Kang. Tapi sebelum ini udah pernah mengikuti organisasi apa nih, Kang? Kalau organisasi sih, kalau di Polban ya, pertama tuh mungkin lebih ke MPM Kema Polban di awal urusan, maksudnya di ketika maba, terus juga sempat ikut KPP juga, Komisi Penyelenggara Pemira, terus langsung ke MPM paling. Itu aja sih kalau di Polban. Cuman kalau misalkan di luar Politeknik di Bandung itu sendiri, yang saya ikutin itu adalah organisasi yang dibangun dari SMA saya, yaitu Karawang Education Fair, kayak gitu. Itu sih. Oke, Kang, cukup banyak ya, Kang, karena mulai dari MPM, kemudian ikut KPP juga ya, Kang. Kita pernah ketemu di KPP, ya, kemudian ada dari Karawang Edu Fair. Edu apa, ya. Kang? Ya, Edu Fair ya. Iya, betul. Itu lumayan hektik ya, Kang, 3 organisasi dalam satu waktu, belum lagi untuk belajarnya gitu ya, Kang. Iya. Kalau menurut saya sih itu susah banget sih time manajemennya, Kang. Kalau dari Akang gimana nih time manajemennya untuk organisasi yang diikutin? Nah, kalau dari time management sendiri sih sebenarnya hal yang mungkin jadi pertanyaan buat semua orang kali ya. Gimana sih memanage diri ketika mengikuti organisasi dan juga akademik. Nah, mungkin cara saya sendiri yaitu, mungkin teman-teman juga udah paham dan banyak nih di Refri yang mengajarkan tentang skala prioritas, tentang mengikuti organisasi dan juga akademik. Nah, di situ disusunlah skala prioritasnya. Misal, sini saya mengikuti 3 organisasi. Nah, di situ kita lihat apakah saya memiliki tanggung jawab dalam artian punya ada hal yang harus dikerjakan, seperti mungkin saya ditunjuk sebagai koor kah. Nah, di situ mungkin saya lebih mengutamakan hal tersebut gitu. Terus juga ketika dari organisasi tersusun, nah dari situ sebisa mungkin kita menggunakan waktu untuk mengerjakan kegiatan organisasi itu dengan maksimal gitu.
dalam artian ketika beres rapat ya udah beres gitu, bukan ngerumpi atau apa gitu, langsung mengerjakan kegiatan untuk akademik kayak gitu. Itu sih cara saya untuk manage waktunya sendiri. Asik sebenarnya. Iya, asik banget sih Kang. Nah, buat teman-teman yang mungkin dengar podcast ini juga yang mempunyai keresahan yang sama nih mengenai time management, boleh tuh diterapin apa tips-tips dari Kang Bian. Nah, kalau dari organisasi-organisasi yang Akang ikuti, mungkin banyak ya Kang yang akan hal-hal yang telah Akang dapatkan. Nah, mungkin boleh dijelasin sih Kang, apa aja sih hal-hal yang Akang dapatkan dalam organisasi tersebut? Mungkin boleh dari MPM, himpunan, ataupun KPP, ataupun semuanya Kang. Oke, kalau hal yang didapatkan sebenarnya banyak sih. Cuman yang saya garis bawahi dari organisasi yang saya ikuti, terus mungkin dari KEF dulu ya, Karawang Education Fair itu saya lebih mengenal bagaimana lingkungan dari Karawang itu sendiri, kondisi dari siswa-siswi Karawang, karena kan KEF di sini berbasis lebih ke masyarakat gitu ya, tujuannya untuk mempersiapkan yang dari SMA untuk ke jenjang yang selanjutnya kayak gitu. Jadi saya lebih mengetahui gimana kondisi dari Karawang itu sendiri. Terus kalau misalkan dari KPP itu sendiri, mungkin teman-teman udah kenal dengan budaya Polban yang sangat kental dengan arogansi dan juga ya itu salah satunya arogansi. Nah, di situ mungkin saya belajar bahwa pengembangan diri ke dalam diri saya itu yaitu terutama adalah mental, public speaking, dan juga bagaimana cara memanage waktu itu sendiri gitu. Karena dari kesibukan dalam organisasi kita harus tetap kuliah. Nah, dari situ saya belajar untuk manage gitu. Gimana sih caranya organisasi jalan dan juga akademik pun tetap jalan gitu, nggak terbengkalai kayak gitu sih. Kalau dari MP mungkin banyak ya, kayak mungkin dari rakor, hal-hal yang kayak gitu itu juga membangun ke diri saya gitu, supaya buat lebih membangun mental dan juga kesiapan dalam mempersiapkan acara itu benar-benar perlu dipersiapkan dengan matang. Itu sih paling hal yang saya dapatkan. Banyak ya sebenarnya Kang, mulai dari wow, kita dapat pencerahan nih Wan. Banyak banget nih yang bisa didapat dari organisasi dari Kang Bian sendiri tuh. Selain banyak organisasi yang didapat, juga banyak ilmunya yang didapat gitu, mulai dari mental, terus public speaking, kemudian time management juga diatur, kemudian kayaknya bersosialisasi udah pasti kan sebenarnya. Nah, betul, itu sih. Sosialisasi itu mungkin ada yang bilang kan ketika kita masuk untuk ikut organisasi itu ingin menambah relasi nih. Nah, dari situ bukan hanya sekedar kata gitu, coba diterapkan untuk menerapkan bahwa pengen ada relasi nih. Nah, cara untuk membangun relasi tersebut ya bersosialisasi. Itu juga hal yang saya dapatkan gitu dari ketiga organisasi yang saya ikuti. Nah, iya Kang, karena kita melihat banyak banget nih hal positif yang bisa didapat dari versinya Kang Bian gitu. Tapi tuh gak jarang juga dari para mahasiswa nih yang kepingin misalkan saya ingin ikut berorganisasi, tapi punya keraguannya akan misalnya nih takut nilai-nilai mata kuliahnya akan menurun, kemudian takut tidak maksimal dalam pengerjaan suatu organisasi, kemudian yang tadi disebutkan juga time management agak-agak sedikit kelimpungan atau seperti apa gitu ya Kang ya. Nah, yang saya tanyain nih sekarang nih Kang, gimana sih Kang biar caranya untuk mengimbangi antara organisasi, kuliah, dan mungkin kegiatan-kegiatan Akang yang lainnya gitu. Gimana nih cara ngimbanginnya? Oke, kalau cara mengimbanginya sih ya tadi, kalau dari saya sendiri untuk menyusun dari skala prioritas nih, terus juga selain itu kita ketika udah tahu nih skala prioritasnya mana, terus kita bikin jadwal. Kalau bisa kayak misalnya contoh saya mengikuti rakor di hari Selasa depan mungkin. Nah, itu saya udah mungkin siapkan di jadwal. Kita punya kalender mungkin udah canggih ya, di handphone pun bisa, yang nantinya itu bisa nge-reminder entah itu 2 hari sebelumnya ataupun sejam sebelumnya, itu dicatat gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan kegiatan tersebut dari jauh-jauh hari. Terus juga ketika mengimbangi antara organisasi dan juga akademik, sebenarnya justru dengan saya mengikuti organisasi itu jadi lebih terpacu untuk bisa menyeimbanginya gitu, dengan cara ya saya punya tanggung jawab dalam akademik, saya juga mengikuti organisasi untuk mengembangkan diri saya. Ketika ada organisasi selesai dalam artian beres gitu ngurus organisasi, hal yang dikerjakan ya saya langsung mengerjakan akademik
yaitu untuk tugas-tugas lah segala macam. Itu di situ hal yang saya rasakan atau manfaat yang sangat saya rasakan dalam mengikuti organisasi itu sih. Mungkin kalau orang-orang kan rasanya kita ikut akademik aja terus. Nah paling kan kalau sibuknya tuh akademik paling kalau ada tugas gitu kan, belajar untuk persiapan UTS atau mungkin persiapan kuis lah segala macam. Tapi dengan kita mengikuti organisasi, kita tuh bisa mempersiapkan gitu. Oh, waktu kosong kita itu untuk mempersiapkan pengembangan diri kita kayak gitu. Gitu sih. Oke, mungkin mantap sekali ya Pan. Tips-tips buat Iya benar. buat si organisasi sama si kuliahnya itu seimbang. Jadi Kang Bian tuh membuat si organisasi itu menjadi pacuan biar betul. kuliahnya dia menjadi bagus juga gitu. Malah bukan bagus lagi, menjadi terbaik juga. Nah, mungkin tips-tips yang dari Kang Bian juga bisa teman-teman terapkan di rumah. Tapi ada juga nih tips-tips buat kalian yang mau sibuk berorganisasi tapi juga mau mempertahankan prestasi nih. Kebetulan tadi aku udah nyari-nyari dikit nih sumbernya dari ruangguru.com. Oke, mungkin aku bacain dikit ya. Yang pertama tipsnya yaitu awali dengan membuat agenda. Nah, pembuatan agenda itu bisa menjadi tips agar kamu tidak melewatkan rapat, kegiatan, kepanitiaan, ataupun kuliah. Jadi teman-teman bisa membuat sticky notes ataupun menulis di notes handphone kegiatan-kegiatan teman-teman agar gak ada yang kelewat. Untuk selanjutnya memanfaatkan waktu belajar di kelas. Nah, untuk teman-teman buatlah catatan selengkap mungkin. Bisa merekam diskusi yang dilakukan di kelas dan juga jangan lupa bertanya nih kepada dosen kalau ada materi yang gak dimengerti. Jadi buat teman-teman jangan malu pokoknya, karena ada yang bilang bahwa sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang ditulis. Untuk tips selanjutnya mungkin tetap jaga kesehatan, tentu saja konsumsi asupan yang bergizi, tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga, dan tidak memaksakan diri apabila sudah merasa kondisi badan terlalu lelah nih. Karena badan yang sehat tentu akan mempermudah kamu agar tetap melakukan kegiatan akademis dan berorganisasi juga. Mungkin untuk tips yang terakhir, baca ulang lagi kali ya materi kuliah, biar materi kuliah yang sudah disampaikan di kelas tetap bisa diingat oleh teman-teman sepanjang tahun ataupun sampai ujian nanti. Mungkin segitu kali, Van, tipsnya. Wow, informatif banget nih Elwan hari ini ya. Selain 4 poin yang di atas tadi mengenai awali dengan membuat agenda, kemudian manfaatkan waktu belajar di kelas, dan yang ketiga tetap jaga kesehatan, kemudian yang terakhir baca ulang materi kuliah, dan tadi tips yang dari Kang Bian mengenai jadwal, pembuatan jadwal, time reminder, kemudian skala prioritas tuh bisa dipakai nih teman-teman. Khususnya mungkin buat yang maba mungkin ya Wan, karena berorganisasi sebuah hal yang baru kan buat para maba gitu. Bagaimana sih cara organisasi yang baik, bagaimana sih cara mengatur organisasi dan yang lain-lain gitu ya, enggak sih Kawan dan Kang Bian? Betul banget itu. Si Kang. Mungkin aku mau nanya dikit pendapat Akang ya. Boleh. Jadi si organisasi itu apakah dapat membentuk karakter mahasiswa, Kang? Dan kalau untuk Akang sendiri, karakter apa sih yang Akang dapatkan dari organisasi-organisasi yang telah Akang jalani gitu? Oke. Wah, ini pertanyaan mantap banget nih. Mungkin buat teman-teman yang mendengarkan juga, semoga harapan bisa menjadi terpacu untuk mengikuti organisasi dan tidak melupakan akademiknya itu sendiri mungkin ya. Nah, kalau misalnya organisasi dapat membentuk karakter mahasiswa atau tidak, saya mengatakan bahwa itu jelas ya. Karena dari saya mengikuti organisasi, tadi saya katakan bahwa dengan saya mengikuti organisasi, saya dapat terbentuk mental seperti apa dalam diri saya. Terus juga dari cara berbicara di depan umum itu seperti apa. Dan juga yang terutama itu leadership. Leadership itu bukan berarti kita memimpin sebuah organisasi, tapi bagaimana cara kita untuk memimpin diri sendiri, itu juga terbentuk dari adanya kita mengikuti organisasi seperti itu. Mungkin setiap organisasi punya caranya masing-masing untuk membentuk karakter bangsa mungkin ya. Nah dari situ teman-teman sendirilah yang nantinya mengulik nih, istilahnya menggali seperti apa sih karakter dari organisasi yang saya tempatkan gitu. Dan bukan jadi hal yang istilahnya mungkin ada baik atau buruknya dalam mengikuti organisasi, tapi dari situ juga pasti ada hal positif dari mengikuti organisasi tersebut, bagaimana cara kita untuk memandang dari organisasi tersebut yang kita ikuti gitu. Wow,
Oh, aku speechless nih sama kata-kata Akang. Nih, aku izin mengutip sebentar ya tadi. Tentang Boleh. leadership tuh bukan cuman kita memimpin sebuah grup atau organisasi, tapi memimpin diri sendiri. Ya. Wow. Itu tuh maksudnya gimana nih, Kang? Memimpin diri sendiri tuh bagaimana maksudnya, Kang? Nah, mungkin kalau di teman-teman saya yang di luar sana banyak yang istilahnya leadershipnya udah lebih bagus dibandingkan saya gitu ya. Mungkin di sini saya sharing bagaimana leadership atau memimpin diri sendiri itu seperti apa gitu. Contoh kayak tadi kita dalam mengikuti sebuah organisasi dan akademik, kita bisa membedakan mana skala prioritas dan juga membagi waktunya itu seperti apa. Dari situ juga kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk bergerak ke arah mana nih diri kita, apakah untuk orang yang bermalas-malasan atau mungkin sibuk dalam mengembangkan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik tentunya gitu kan. Nah itu salah satu contoh gimana cara kita memimpin diri kita sendiri kayak gitu. Itu sih hal sederhana mungkin ya yang saya terapkan dalam diri saya gitu. Wow, keren banget sih, Kang. Aku agak sedikit tadi amazed tentang yang leadership, tentang memimpin diri sendiri sih. Kemudian menjawab pertanyaan dari Elwan dan kemudian menambahkan dari pernyataan Kang Bian ya. Aku melansir rasnews.com nih, tadi sempat nyari juga tentang pertanyaan Elwan. Katanya seperti ini, karakter mahasiswa bisa dibentuk dengan aktif di organisasi mahasiswa yang ada pun di lingkungan kampus nih misalnya. Pada umumnya organisasi yang ada di kampus akan membekali mahasiswa dengan pelatihan seperti pelatihan kepemimpinan yang tadi disebutkan oleh Kang Bian, kemudian pelatihan manajemen tentang yang Kang Bian lagi sempat mention tadi time management, kemudian pelatihan soft skill, pelatihan karakter yang wow tadi juga sempat disinggung mengenai pembentukan mental ya di Rakoor, kemudian banyak banget sih yang tadi disinggung tentang public speaking. Nah, dengan adanya pelatihan tersebut akan membentuk karakter mahasiswa itu sendiri. Benar tadi. Selaras dengan perkataan Kang Bian ya. Nah, pelatihan seperti apa dan bagaimana cara berbicara di depan umum dan memimpin sebuah rapat, mengatur manajemen konflik tuh memang dibutuhkan gitu untuk membuat karakter mahasiswa. Ya, kurang lebih sama lah ya, selaras dengan Kang Bian tadi. Iya, benar-benar jawaban yang luar biasa sih ya dari Kang Bian. Berarti mungkin Kang Bian setara expressnews.com kali ya? Waduh, belum. Ya, tapi benar-benar semoga bisa membuka pandangan teman-teman di rumah yang lagi dengerin bahwa karakter mahasiswa itu benar-benar bisa dibentuk dengan kita mengikuti organisasi gitu. Asal kita benar-benar menjalani organisasi dengan sebaik-baiknya dan dengan sebaik-baiknya juga. Mungkin Van, aku mau nanya dikit dulu ya ke Kang Bian. Boleh. Oke, mungkin yang aku soroti di sini adalah Kang Bian sebagai ketua MKM Kemapolda nih, yang notabene sebagai legislator. Nah, untuk Kang Bian sendiri, kenapa sih lebih memilih legislasi daripada eksekutif gitu? Dan apakah di masa depan Kang Bian bercita-cita ataupun ada pikiran untuk menjadi legislator di masyarakat nantinya? Oke, sebenarnya kalau misalkan menjadi legislator ketika nanti kita kerja di bidang legislator mungkin masih saya pikir-pikirkan ya, karena beda halnya dengan di kampus, walaupun memang di kampus pun ada sebenarnya terkait hal politik, cuman beda dengan nanti ketika kita udah bermasyarakat, pasti itu politiknya itu benar-benar bukan main gitu. Makanya mungkin saya masih mempertimbangkan hal tersebut untuk menjadi legislator ketika nanti di dunia kerja gitu. Tapi kalau misalnya kenapa alasan saya memilih legislator dibandingkan eksekutif, nah sebenarnya dari SMA tuh saya mengikuti sebuah MPK, mungkin teman-teman tahu ya, Majelis Perwakilan Kelas. Nah dari situ saya mengikuti, awalnya sih emang coba-coba sih, kayak gimana sih menjadi legislator tuh, kayak menarik aja, kita bikin undang-undang yang mengatur satu sekolah gitu. Nah dari situ walaupun emang sedikit pusing gitu ya, kita mikirin buat orang lain tapi belum tentu diri kita juga baik gitu kan. Nah dari situ saya banyak kan ya cara menjadi legislator gitu. Ketika kita membuat sebuah peraturan, bukan berarti peraturan tersebut dibikin oleh kita sendiri, tapi
ada aspirasi yang masuk dari seluruh murid atau mahasiswa dari kampus tersebut gitu. Nah makanya di situ hal-hal yang menarik tuh kenapa saya memilih jadi legislator, karena dari cara menarik aspirasi gitu, karena saya tuh lebih tipikal orang yang mendengarkan gitu ya. Makanya kenapa saya ingin menjadi legislator tuh yaitu mendengarkan keluh kesah dari seluruh, mungkin di SMA itu murid dan juga di perkuliahan itu mahasiswa. Saya ingin mengetahui nih keluh kesah apa gitu yang nantinya mungkin dari saya bisa merealisasikannya gitu, mewujudkannya dengan hal konkret yang nantinya bisa berdampak baik untuk murid maupun dari mahasiswanya itu sendiri kayak gitu. Itu sih hal kenapa saya memilih legislator tuh, dari mungkin teman-teman di kuliah itu lebih mengenal tentang fungsi aspirasinya itu sendiri gitu. Oleh karena itu saya masuk ke MPM itu masuk ke komisi 2 yaitu komisi aspirasi dan advokasi kayak gitu. Wah, menarik banget sih Kang. Nah, itu mungkin buat teman-teman nih yang pengen tahu kenapa sih pengen tahu alasan dari Ketua MPM Kema Polban periode sebelumnya memilih menjadi legislator. Mungkin lanjut kali, Van. Lanjut aja. Wow, keren banget ya. Saya boleh nambahin sedikit nggak? Oh, boleh. Iya, boleh. Nah, sebenarnya ketika kita mengikuti organisasi nih, kenapa alasan saya juga kenapa mengikuti legislator, karena mungkin kalau eksekutif toh lebih capek gitu ya, lebih show off di depan umum, kayak misalkan bikin proker segala macam, mempersiapkan dengan matang gitu, dengan kerja keras, dengan tenaga lah gitu. Tapi bukan berarti ketika legislator pun hanya diam saja gitu. Tapi legislator pun dibalik, istilahnya banyak yang bilang legislator tuh orang di balik layar gitu. Karena kan eksekutifnya di depan gitu, yang lebih terjun langsung ke lapangan. Tapi di sisi lain juga teman-teman perlu tahu bahwa legislator itu orang yang melakukan pemikiran yang sangat matang gitu. Yaitu tadi kayak kita merancang sebuah undang-undang atau mungkin peraturan yang guna untuk istilahnya hal dasarnya itu menertibkan si mahasiswanya itu sendiri kah, atau mungkin berguna untuk keberlangsungan si mahasiswanya itu sendiri gitu. Itu pun bukan hal yang mudah gitu dalam dijalankan. Perlu adanya aspirasi yang masuk, terus pemikiran yang mengkritisi dari setiap diksi, karena ketika diksi berbeda itu bakal berbeda makna tentunya gitu. Itu sih mungkin tips buat teman-teman yang misalnya bingung nih mau memilih eksekutif atau legislator kayak gitu sih. Wow. Selain tadi menjawab pertanyaan dari Elwan tentang kedepannya mau jadi legislator atau gimana tuh, Kang Bian ternyata kasih tips juga nih buat temen-temen nih kalau misalnya bingung melihat tentang milih misalnya mau ke eksekutif atau mau ke legislatif gitu ya Kang. Ya. Dan keren banget gitu alasannya kenapa Kang Bian ingin memilih untuk di legislatif, karena lebih banyak hearing. Ya, lebih banyak memberikan mendengarkan aspirasi gitu ya Kang ya. Ya. Wow, keren ya. Keren ya Wan, kayak prudensial ini lama. Mantap. Oke nih. Satu lagi nih Kang, satu lagi pertanyaan. Nih janji, pertanyaan terakhir. Oke. Menurut Akang, organisasi yang ideal itu organisasi yang seperti apa? Oke, ketika berbicara organisasi ideal tuh banyak macamnya ya, karena setiap organisasi punya caranya sendiri untuk membentuk karakter bangsa tadi. Nah, makanya di sini saya mengatakan organisasi yang ideal itu seperti apa, mungkin banyak macamnya, tapi di sini saya menggarisbawahi bahwa organisasi yang baik itu bisa menerapkan pengembangan ke anggotanya itu sendiri. Kayak contoh mungkin tadi leadership, terus juga public speaking. Mungkin caranya berbeda-beda dari setiap organisasi untuk membangun cara pengembangan ke anggotanya itu sendiri. Dan yang terpenting mungkin kalau di kampus Polban itu sendiri perihal mental mungkin ya, nah itu benar-benar penting untuk dibangun, karena ketika di dunia kerja nanti kita nggak ada yang tahu nih treatment dari perusahaan tersebut seperti apa. Mungkin kalau di kampus ketika mengikuti organisasi atau kuliah itu masih santai-santai aja gitu ketika kita melakukan kesalahan. Tapi kan ketika nanti di dunia kerja itu bukan hal yang ketika kita melakukan kesalahan itu ada terjadi kemungkinan kita bisa aja dipecat kayak gitu, hal yang terparahnya gitu. Makanya sebisa mungkin
dari organisasi tersebut bisa membangun mental bangsa yang baik gitu. Entah itu mempersiapkan, mungkin kan ada orang yang istilahnya disentak dikit udah nangis atau gimana gitu, tapi dari situ tuh bukan jadi oke kita tahu itu kekurangan kita, tapi jadikan itu sebuah acuan untuk memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi gitu sih. Kalau misalkan dari organisasi yang ideal itu seperti apa, sebenarnya masih banyak sih kalau misalkan mengatakan organisasi yang ideal itu seperti apa, cuman itu yang saya garis bawahi. Oke, terima kasih banyak Kang jawabannya. Organisasi yang ideal ya. Mengutip dari apa yang telah Kang Bian bicarakan, berarti organisasi yang ideal tuh mungkin banyak macamnya nih. Buat teman-teman di rumah juga yang mungkin sedang menjalani organisasi, mungkin bisa dicari organisasi yang ideal menurut teman-teman yang seperti apa. Dan apabila mengutip apa yang Kang Bian ucapkan, mungkin salah satunya adalah organisasi yang bisa memberikan pengembangan kepada anggotanya selain melaksanakan tujuan dan fungsi organisasi itu sendiri. Yang kemungkinan di masa depan si pengalaman dan si pengembangan terhadap anggotanya itu bisa digunakan di kehidupan selanjutnya di masa depan gitu. Mungkin terima kasih Kang udah mau sharing pengalaman organisasi Akang bersama kita di Podcolet ini. Semoga dengan ini banyak mahasiswa yang udah gak takut lagi tuh buat ikutan berorganisasi apapun jenis organisasinya. Amin. Mantap. Iya bener banget sih Wan. Iya karena ternyata organisasi tuh punya banyak banget manfaat tadi yang udah di-mention sama Kang Bian kan. Dan sebelum kita tutup podcast episode pertama kita bakal bacain pesan-pesan punya teman-teman Akang, Teteh yang sebelumnya kita sebar lewat G-Form One. Nah mungkin sebelum kita bacain pesan-pesan lewat G-Form, mungkin kita tanya ke Kang Bian dulu ya. Buat Kang Bian sendiri, Akang mau nitip salam gak nih buat teman-teman Akang atau buat siapapun? Enggak deh, karena ya mungkin lebih baik disampaikan secara langsung kalau dari saya pribadi. Terus boleh nyampein pesan nggak buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini? Nah mungkin kan dari podcast ini banyak nih hal-hal yang mungkin jadi pembelajaran buat teman-teman juga. Dalam artian mungkin saya juga belum tentu dikatakan baik, tapi di sini saya hanya sharing tentang pengalaman yang saya dapatkan dan berharap itu bisa menjadi acuan buat teman-teman buat aktif dalam organisasi tentunya kayak gitu. Dan mungkin pesan dari saya tuh ketika waktu nggak bisa diulang gitu ya, tapi di sini kita memanfaatkan waktu yang kita jalani sekarang dengan sebaik-baiknya, baik itu dengan organisasi dan juga akademik. Mungkin cara-caranya banyak di internet dan juga teman-teman bisa sharing sama yang lebih berpengalaman, tapi teman-teman istilahnya jangan takut untuk melakukan kesalahan, karena menurut saya hal yang perlu kalian takutin itu ketika kalian membuat sebuah kesalahan, teman-teman takut untuk memperbaiki. Nah itu justru yang salah. Kayak gitu sih paling pesan dari saya. Intinya organisasi itu punya poin plus dan minusnya tergantung bagaimana teman-teman memandang dan mengambil nilai yang organisasi yang teman-teman ikuti. Gitu sih paling. Terima kasih banyak Kang buat pesannya buat teman-teman yang dengerin ini. Betul banget. Mungkin pesan dari Kang Bian bisa teman-teman dengerin dan juga terapkan nantinya. Mungkin kita lanjut bacain titip salam aja kali ya, Van? Boleh. Oke, mungkin aku bacain yang pertama dulu ya. Dari tanpa nama nih, untuk Regina. Pesannya jangan judes-judes dong. Tuh, katanya jangan judes-judes tuh. Oke, boleh lanjut, Van. Nah, yang kedua dari Bilyong. Dari Billy ya, untuk Dava PP. Pesannya singkat, cuma 2 kata dong. Hey Ang. Boleh ya PP nanti langsung di chat aja Billion apa gitu. Lanjut Van. Itu maksudnya apa ya Hey Ang? Sayang atau? Itu perlu dicurigai sih itu. Okay. Betul sekali. Oke, pesan selanjutnya dari saya. Bukan saya maksudnya ya. Jadi dia nulisnya saya, dari saya untuk dia. Pokoknya semangat kuliahnya dan segala macamnya. Oh iya, satu lagi. Please jangan dingin kayak batu. Cairlah, seperti es yang kepanasan. Wah, kok canda guys.
Tuh, berarti ini tipikal secret admirer yang dia juga gak nyebutin ya buat siapanya ya. Ya pokoknya buat yang menitip pesan ini semangat. Mudah-mudahan dia yang dimaksud menitip pesan. Oke, lanjut Van. Yo, lanjut. Dari Angel untuk anak Refri. Katanya pesannya semangat kuliahnya, yang mau KP, semangat juga yang KP-nya, love you all. Ini ditujuin buat kayaknya angkatan berapa nih? 19 kah? Kalau yang KP berarti 18 sama 19 kali. Wow. Lanjut Wan. Oke, yang selanjutnya nih. Dari yang selalu merasa diri ini maba untuk Akang yang suka pakai hoodie. Siapa tuh? Pesannya, semangat terus kuliahnya Kang. Aku selalu mendoakan yang terbaik untuk Akang. Cie, cuman yang suka pakai hoodie siapa ya? Banyak banget kali ya. Oke, lanjut Pak. Nih, maba-maba udah mulai bucin ya. Sudah mulai. Gerak cepet banget ya. Oke, lanjut aja. Dari orang yang mengalami untuk Irma. Ini kayaknya Teh Irma deh, 2018. Pesannya, yuk bisa TA-nya, semangat juga kuliahnya, gitu katanya. Wah, apakah ini dari... Nggak boleh menggiring opini ya. Maaf Teteh. Lanjut. Iya. Oh, yang pesan yang satu ini agak jelas nih, terlalu obvious nih. Dari cutting yang mencoba selalu ada untukmu, untuk Risma Hoirunisa 1A 2020. Hayunya gunung mak. Iya. Jauh-jauh banget ya. Tadi pesannya apa? Jauh. Pesannya hayu nyeblak di gunung katanya. Oh. Mungkin orangnya suka ke alam banget kayaknya. Iya. Jauh banget ya nyeblak di gunung, padahal di Gerlong Pengkolan juga ada seblak yang enak gitu. Kenapa sih di gunung? Oke, lanjut. Dari Winda. Ini kayaknya Teh Winda atau aku nggak tahu siapa, pokoknya untuk kalian adik-adikku pengguna aplikasi IG. Wah, ini Teh Winda nih. Katanya pesannya, tolong bantu follow IG curhatan aku. Promosi. Biasa. @ranginang bubuk cek, isinya curhatan aku semua plus beberapa cerita hidup orang-orang yang curhat ke aku. Dan kalau kalian mau curhat tapi malas curhat ke temen, katanya gimana nih? Bentar. Kalau kalian mau curhat, gimana nih Wan? Agak kepotong nih. Curhatan aku semua plus beberapa cerita hidup orang-orang yang curhat ke aku. Dan kalau kalian mau curhat tapi males curhat ke temen, bentar, aku juga hilang nih. Panjang ya soalnya. Ya mungkin kurang lebih gitulah. Mungkin di follow aja kali ya. Mungkin boleh di follow juga. Mungkin lanjut aja kali ya Van. Yep. Pesan selanjutnya dari Princess untuk Rafa. Rafa mana tuh? Pesannya Rafa mungkin ya. mungkin. Iya, Rafa Pesannya mana lagi? TA-nya jangan sombong, udah selesai lah, gandeng si Karma. Mungkin bercanda dikit. Oke, Van. Oke, yang terakhir. Ini orangnya ada di mana-mana ya, dititip-titip salam, titip salam di podcast, titip salam di nanti aku ikut promosi ya. Nanti akan launching Zain Malik. Yuhu, kalian harus baca guys. Orang ini juga ada nih di titip-titip salam Zain Malik. Oke, dari Freaky Girl untuk Ian KW ya. Katanya pesannya seperti ini. Duh, bucin banget. Gue bersyukur Tuhan masih ngedengerin doa seorang hamba pendosa kayak gue ini. Tuhan ngejawab doa gue. Lu jawaban dari doa sepertiga malam gue. Aduh, mau nge-mention orangnya, takut orangnya malu gitu. Padahal saya tahu orangnya. Tapi dia bucin banget ya. Semoga long last lah relationship-nya with si dia. Amin. Oke, kayaknya segini dulu ya
Wan baca-baca titip-titip pesannya. Buat teman-teman nanti yang kayaknya nggak sempet buat kirim-kirim pesan, bisa banget nih di episode mendatang. Nanti kita akan sebar G-form lagi, kemudian kalian bisa kirim pesan ke orang, ke dosen mungkin, untuk Pak Anda mungkin. Kemarin sempat mention kita, mungkin ya, semoga Pak Anda bisa menceritakan ke dosen-dosen yang lainnya. Ada pekelit di sini. Dan kita bakal di bulan depan, Wan. Gitu ya kan, Wan? Iya, yups, betul banget. Kita bakal kembali di bulan depan. Dan sebelumnya terima kasih banyak nih buat Kang Bian yang udah ngasih insight, yang udah ngasih jawaban-jawaban atas keresahan dari banyak mahasiswa mungkin. Dan juga tak lupa terima kasih juga buat para pendengar podcast ini. Terima kasih telah mendengarkan Podcolate episode 1 sampai detik ini. Oke, makasih ya Kang. Aku belum ngucapin makasih nih Kang. Oke, makasih juga buat teman-teman, buat Ivana dan juga Ewan yang udah mau ngundang saya sebagai pembicara. Iya Kang. Nah terus. Oke, dan jangan lupa nih teman-teman buat like, comment, dan subscribe YouTube kita, Pekelit. Juga follow nih, langsung follow aja. Klik tombol follow di Spotify dengan judul yang sama, Pekelit, supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Betul banget sih, Van. Nah, lagi aku titip pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan tetap jaga jarak ya. Aku Elwan. Aku Ivana. Kita bertiga pamit undur diri dari kalian. Mohon maaf nih teman-teman kalau misalnya nanti ada salah kata atau yang kurang mengenakan. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Sampai sekarang, see you.